Kalau kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, sudah saya sampaikan ya di dalam surat An-Nisa ayat 140 itu, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam. Kedua-duanya ditempatkan di naru jahannam. Sama. Kedua-duanya nggak boleh disolatkan. 84 surat. Kedua-duanya tidak boleh dipatuhi. Wala tuti'il kafirina wa ta'adzahum wa tawakkal 'ala Allah. Surat Al-Ahzab Surat Al-Ahzab ayat 48. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa ta'adzahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakil. Dan jangan kamu patuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Baca akhir Abu Habib. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka. Dan bertawakkallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jangan dipatuhi, tetapi perangilah. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yang satu terdapat di dalam surat At-Taubah ayatnya 73 dan juga bisa dicari di dalam surat ke-66 surat At-Tahrim ayatnya 9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tolong dibacakan akhir. Supardi At-Tahrim 9 atau At-Taubah 73. Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Meskipun pernah saya terangkan ya, memerangi orang kafir itu bismillah dengan senjata. Kalau memerangi orang-orang munafik itu bil hujjah wal barohin, dengan argumentasi. Tetapi tetap hadapilah mereka. Tetap patahkan argumentasi mereka yang sebetulnya kasajarotin khobithatin ijtuthat min fawqil ardi malah mungkar. Mereka tak punya argumentasi. Maqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu pada hakikatnya lenyap, tetapi justru mengapa kebatilan itu ngerembaka? Mengapa justru kebatilan itu subur? Justru kebenaran itu yang seakan-akan lenyap. Jadi kalau saya sering menggambarkan kebatilan itu seperti pohon yang tumbuh di atas batu. Gampang ya, suket atau wetalok. Obat asam urat itu loh, gratis tanpa resep dokter. Itu tumbuh di atas batu. Itu kalau kamu biarkan saja, itu mesti jatuh, mesti lenyap. Apalagi kemudian kamu gites atau kamu capek.
Ternyata pohon talok yang tumbuh di atas batu itu bisa berdiri, bahkan batangnya bisa sebesar lengan saya, bahkan bisa keluar taloknya, bahkan bisa mengobati orang sakit asam urat yang jumlahnya puluhan. Ada apa? Tumbuh dia di atas batu lah, digolek ke lemah, ditutupi lemah. Makanya bisa berkembang. Kebatilan itu zahuk. Kebatilan itu zahuk. Tidak punya argumentasi seperti orang-orang komunis yang saya sebutkan kemarin itu. Mereka nggak punya ideologi. Kata orang Syiah ideologinya fitnah dan ghibah. Padahal ghibah dan fitnah itu ideologinya wong petan. Model wong petan kan ya. Wong petan itu sing nemu seneng, sing kelangan. Mengapa bisa tumbuh seperti itu? Karena orang Islam pasif. Di dalam mengambil sikap terhadap kebatilan. Sehingga akhirnya dengan sedikit perasaan takut mereka berkembang. Justru sekarang yang berkembang itu kebatilan. Justru yang zahuk, mudah-mudahan belum zahuk, itu kebenaran. Contoh yang gampang kalau saya boleh menyimpang sedikit, itu masalah perbankan. Sekolah-sekolah Islam, perguruan tinggi Islam, rumah sakit Islam, pondok pesantren Islam, tidak ada yang tidak terlibat dengan bank. Meskipun sekedar menyimpan di sana dengan alasan ini security, ini amniah. Bahkan kepemilikan mereka kepada rekening bank itu mereka tulis besar-besar, nggak besar-besar tapi juga nggak kecil-kecil ya, di kop surat mereka, pondok pesantren Darul, yang jelas bukan Darul Islam ya, aku pemberontak itu. Kepada yang terhormat, nah di bawahnya ada garis rekening BSM, Bank Syariah Mandiri, rekening Bank Muamalah, rekening BRI, rekening. Itu orang yang ragu-ragu, pondok juga hubungan dengan bank dan seterusnya. Jahidil kufar wal munafikin waghlut alaihim wa ma'wahum jahannam.